Ponira Terpidana adalah sebuah film produksi Sukma Putra Film yang dirilis pada tahun 1984. Film yang disutradarai oleh Slamet Raharjo ini, berhasil meraih 3 piala Citra di ajang FFI tahun 1984, diantaranya. Baiklah, tak usah berlama-lama. Buat Anda yang tidak keberatan menyaksikan konten yang full spoiler, siapkan kuota, rebahan yang nyaman, dan simak alur lengkap dari film Ponira Terpidana. Dia sudah besar. Sudah sepantasnya seorang anak minta nama pada bapaknya. Namamu siapa? Trindil, Pak. Nama anakmu siapa? Siapa nama anakmu? Ponira, Pak. Baru dalam dialog antara polisi dan Trindil, salah satu kupu-kupu malam yang terjaring razia itulah nama Ponira lahir. Anak yang selalu dibawa Trindil kemanapun dirinya pergi itu sejak lahir tidak diberi nama oleh ayahnya. Sebab Jabarudi sang ayah, menyimpan dendam, kelahiran Ponira telah menghilangkan nyawa istri yang dicintainya. Jabarudi yang membenci Ponira kemudian mengabaikannya, dan membiarkan Ponira dalam pengasuhan Trindil pembantunya. Hari demi hari ketika bayi Ponira tumbuh menjadi anak kecil yang lucu, wajah Ponira selalu membuat Jabarudi teringat akan Sulaksmi, istrinya, dan itu menyebabkan dirinya berubah menjadi pria pemarah dan gampang naik pitam. Jabarudi juga tak mengizinkan anak sulungnya Permadi bergaul akrab dengan Ponira, adik yang disayanginya. Ketika Jabarudi yang mulai kesepian, membawa wanita malam ke kamarnya, Ponira selalu dengan tiba-tiba muncul membuka pintu dan menatap ayahnya. Hal tersebut tentu saja membuat Jabarudi kehilangan gairah, dan tanpa daya, meskipun dipelukannya adalah seorang perempuan cantik yang siap melayaninya. Puncaknya adalah ketika Ponira dibonceng sepeda oleh Permadi, kakaknya. Sepeda itu tertabrak mobil, yang menyebabkan Permadi meninggal seketika dengan bersimbah darah. Kemurkaan Jabarudi pun tak tertahan lagi. Jabarudi menghunus keris pusaka miliknya, hendak membunuh Ponira, yang dianggapnya sebagai pembawa sial, dan penyebab meninggalnya kedua orang yang dikasihi Jabarudi. Trindil yang mengasuh Ponira sejak bayi, dengan sigap menangkap Ponira dan membawanya lari. Sementara Jabarudi yang ditahan oleh para pelayat, berteriak dengan keras mengutuk dan mengusir Trindil dan Ponira. Mulai malam ini, kue dadi anakku Cahayu. Aku akan melindungimu dari segala apa yang akan menyakitimu. Sejak itu Trindil yang prihatin dengan kondisi Ponira yang dibenci bahkan terusir dari rumah ayahnya sendiri mengangkat Ponira sebagai anaknya, dan berjanji akan selalu menjaga dan membawa Ponira besertanya, kemanapun dirinya pergi. Demi menghidupi Ponira, Trindil bekerja sebagai penari ronggeng, hingga kupu-kupu malam yang mengakibatkan dirinya terkena razia polisi, dan akhirnya Ponira memiliki nama. Betul? Namamu Ponira Cahayu? Nama saya Ponira. Beberapa tahun kemudian, Ponira pun tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik dan telah menjadi siswi di SMA Muhammadiyah. Di sekolah tersebut hadir guru baru bernama Guritno yang kemudian menjadi wali kelas Ponira dan selalu memperhatikannya. Di awal perkenalannya, Guritno memanggil Ponira untuk memastikan tempat di mana Ponira tinggal yang menurut catatan sekolahnya, Ponira tinggal di sebuah kompleks lokalisasi. Dengan tanpa malu sedikit pun, Ponira dengan tegas membenarkan catatan sekolah tentang tempat tinggalnya. Yang memang benar Ponira yang terusir dari rumah besar semasa kecilnya dulu, kini tinggal di kompleks lokalisasi bersama Trindil yang setelah usianya bertambah tua, beralih profesi sebagai tukang pijat. Mengetahui riwayat dan kepribadian Ponira yang unik, Guritno kemudian seperti terobsesi untuk mengungkap riwayat keluarga Ponira yang sebenarnya. Dengan profesinya sebagai guru sejarah, Guritno memanfaatkan momen saat dirinya mengajar untuk mengetahui silsilah keluarga Ponira yang lantas tidak langsung terjawab oleh Ponira. Gak ada laki-laki dalam hidup saya, Mbok. Kue mesti kawin dan kabur dari sini. Lelaki baik cuma Kamas Permadi.
Cuma orang jahat seperti saya yang sanggup membunuh ibu dan kakak kandungnya. Saat melihat Ponirah yang masih menyimpan kenangan atas Permadi kakak kandungnya, Trindil yang menyayangi Ponirah seperti anak kandungnya sendiri, berkeinginan mencarikan seorang laki-laki yang baik untuk bisa menikahi Ponirah dan membawa Ponirah keluar dari kompleks lokalisasi tersebut. Namun Ponirah menolak tegas keinginan Trindil. Bagi Ponirah tidak ada laki-laki yang baik di dunia selain kakaknya Permadi, yang telah meninggal karena kesalahannya. Tuduhan ayahnya yang mengatakan bahwa Ponirah adalah penyebab kematian ibu dan kakak kandungnya, tetap membekas dalam diri Ponirah. Meski beberapa kali Trindil mengatakan kalau kematian mereka bukanlah atas kesalahan Ponirah melainkan sudah menjadi takdir. Namun tetap saja rasa penyesalan dan bersalahnya yang teramat besar itu terus membebani perasaan Ponirah. Trindil lalu berkenalan dengan Jarkasi, laki-laki muda dan tampan salah satu pengguna jasa pijat Trindil. Trindil melihat Jarkasi adalah sosok laki-laki yang sangat baik. Karenanya Trindil merasa nyaman dan tak sungkan menceritakan semua kisah hidupnya pada Jarkasi termasuk kisah hidup Ponirah dan segala rahasia Ponirah yang Trindil ketahui. Tanpa Trindil sadar, kalau sikap manis Jarkasi hanyalah topeng untuk menutupi profesi Jarkasi yang sebenarnya sebagai seorang makelar perempuan. Kehadiran Jarkasi di kota tempat Trindil tinggal adalah dengan misi membawa perempuan di kota kecil tersebut untuk dipekerjakan di tempat hiburan milik bosnya di Jakarta. Dan Ponirah menjadi salah satu perempuan yang menjadi target untuk dibawa Jarkasi ke Jakarta. Perhatian Guritno yang diam-diam terhadap Ponirah ternyata diketahui oleh kepala sekolah yang mengartikannya sebagai rasa suka Guritno terhadap Ponirah. Kepala sekolah kemudian memperingatkan Guritno untuk menjaga perasaannya mengingat etika hubungan antara guru terhadap muridnya. Demikian juga dengan Ponirah yang mulai merasa kalau dirinya dimata-matai oleh Guritno. Ponirah yang mulai merasa risih, memperingatkan Guritno agar berhenti menguntit dan mencari tahu tentang kehidupannya. Saya tidak suka Bapak mengajar sambil motret semua gerak saya. Trindil yang mulai sangat menyukai kepribadian Jarkasi yang menurutnya manis dan cerdas, bermaksud menjodohkan Jarkasi pada Ponirah. Namun Ponirah yang seperti tak ingin memasukkan laki-laki dengan kepribadian bagaimanapun ke dalam kehidupannya, dengan tegas menolak mendengar segala hal tentang Jarkasi. Suatu malam, Wiwi salah satu penghuni di kompleks lokalisasi tengah bersuka cita dengan tamu ke-500-nya, yang ternyata adalah Guritno. Guritno yang terus-menerus memotret kompleks tersebut dan bertanya segala sesuatu tentang Ponirah, membuat warga di kompleks tersebut curiga kemudian memukuli Guritno hingga terkapar. Ponirah lalu dibuat panik, saat dirinya menghampiri Guritno, tanpa sengaja melihat beberapa lembar foto dirinya di masa kecil bersama keluarganya, bayangan ayahnya dengan hunusan keris untuk membunuhnya. Seketika berkelebat dalam ingatannya, Ponirah ketakutan. Dirinya merasa kalau ayah yang membencinya telah mengetahui di mana dirinya berada, dan sebentar lagi, ayahnya akan datang menemui dan membunuhnya. Dalam keadaan panik, Ponirah mendatangi losmen di mana saat itu Trindil tengah memijat Jarkasi. Ponirah memberitahukan kalau ayahnya sudah hampir menemukan mereka, dan memberikan foto-foto masa lalunya yang dia dapat dari Guritno pada Trindil. Ponirah mengajak Trindil untuk berkemas dan pergi mencari tempat persembunyian lain, untuk menghindar dari kejaran ayahnya. Namun Trindil yang sudah tua dan merasa lelah, sudah tidak bisa lagi menuruti permintaan Ponirah. Aku sudah terlalu capek untuk mengerti, Pon. Jarkasi kemudian coba memanfaatkan situasi kalut tersebut untuk merebut simpati Ponirah. Jarkasi yang sudah tahu segala sesuatu tentang Ponirah, termasuk sosok satu-satunya lelaki yang disayangi Ponirah, mengenalkan dirinya dengan nama Permadi. Hal tersebut membuat Ponirah syok. Seketika Ponirah membenci Trindil yang dipikirnya telah menjual semua rahasia tentang dirinya. Setelah itu Ponirah kemudian jatuh pingsan, dan dari situ Trindil mulai menyadari pribadi Jarkasi yang sebenarnya. Jarkasi hanyalah seorang laki-laki perayu dan penipu. Bajingan, penipu. Perhatian Guritno yang berlebihan terhadap Ponirah serta kasus pemukulan yang dialaminya di lokalisasi, yang dimana masih ada hubungannya juga dengan Ponirah, akhirnya diketahui oleh pihak sekolah yang menganggap hal tersebut sudah di luar jalur yang seharusnya dilakukan seorang guru terhadap muridnya. Dengan terpaksa, pihak sekolah pun memberhentikan Guritno sebagai guru di sekolah tersebut. Sementara itu, kondisi Ponirah semakin membuat Trindil cemas. Ponirah terus-menerus meracau,
mengatakan kalau dirinya membenci Trindil. Ponirah mengatakan telah menerima lamaran Jarkasi yang dianggapnya sebagai permadi, dan akan pergi bersamanya ke Jakarta. Trindil yang sudah mengetahui siapa sebenarnya Jarkasi, coba mencegah dan meyakinkan Ponirah untuk mengurungkan niatnya pergi bersama Jarkasi. Namun Ponirah yang seolah sudah kehilangan dirinya, seperti tak lagi bisa mendengar kata-kata Trindil. Di tengah kebingungan Trindil, Guritno mendatangi rumah sakit di mana Ponirah tengah dirawat. Melihat sosok Guritno, Trindil langsung mengenalinya. Guritno ternyata adalah paman Ponirah yang dulu sangat menyayangi Ponirah. Pada Trindil, Guritno mengatakan kalau Jabarudi menyuruhnya untuk memastikan keselamatan serta terus membuntuti kemana Ponirah melangkah. Yang lalu dikatakan Trindil kalau hal tersebut sudah tidak perlu lagi Guritno lakukan, mengingat Ponirah sudah menemukan sosok laki-laki untuk dijadikannya suami serta menyerahkan hidupnya pada laki-laki tersebut. Sekarang tidak ada gunanya lagi membuntuti Ponirah. Dia sudah menjadi milik calon suaminya. Kepergian Ponirah bersama Jarkasi yang seolah tak bisa lagi dicegah oleh Trindil, menjadikan hari-hari yang dilalui oleh Trindil menjadi hampa. Ponirah adalah jiwa raganya, maka saat menyadari laki-laki seperti apa yang membawa Ponirah, serta jalan hidup bagaimana yang akan dilalui Ponirah, membuat Trindil merana. Trindil yang sudah kehilangan semangat hidup, kemudian mengakhirinya dengan menggantung dirinya. Sementara itu terjadi perubahan watak yang cukup drastis dari seorang Ponirah yang dulu polos dan bersahaja, serta senantiasa menghindari laki-laki. Di tengah hingar-bingarnya kota Jakarta tiba-tiba saja berubah menjadi seorang perempuan yang sangat pintar dan penuh misteri. Ponirah yang hidup dan besar di komplek lokalisasi, menjadi faham betul karakter laki-laki penipu dan hidung belang. Dengan demikian Ponirah pun tahu siapa Jarkasi dan apa maksud dirinya dibawa oleh Jarkasi ke Jakarta. Jarkasi yang mulai betul-betul mencintai Ponirah dan bermaksud mengurungkan niat awalnya untuk menjual Ponirah pada bosnya di Jakarta, kemudian dibuat bingung serta tak berdaya menghadapi Ponirah yang malah bersikukuh ingin agar Jarkasi menjualnya dan menjadikan dirinya wanita panggilan paling mahal di Jakarta. Ponirah ingin membalas sakit hatinya pada Trindil yang dikira Ponirah sudah menjualnya pada Jarkasi. Ponirah ingin membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi wanita penghibur yang lebih hebat dari Trindil. Guritno yang masih khawatir terhadap Ponirah, kemudian menyusul dan mencari Ponirah ke Jakarta. Sementara itu Ponirah disembunyikan Jarkasi di rumah kontrakannya, untuk menghindari Frankie Darling, bosnya, yang tetap ingin menjemput dan menjadikan Ponirah salah satu wanita penghibur di tempatnya. Namun Jarkasi yang mencintai Ponirah tidak ingin menyerahkan Ponirah pada bosnya tersebut. Sementara itu Jarkasi akhirnya menyerah dan dibuat putus asa, saat tak bisa meyakinkan Ponirah untuk mengurungkan tekadnya menjadi seorang wanita penghibur paling mahal di Jakarta, untuk pergi menikah dengannya. Jarkasi kemudian menyerahkan setumpuk uang yang diberikan Frankie Darling untuk bayaran atas diri Ponirah, dan menyuruh Ponirah bersiap untuk dijemput Frankie Darling pada malam harinya. Sementara Ponirah menyiapkan diri untuk menyambut kedatangan mucikarinya, Jarkasi bersama Guritno yang tak sengaja ditemuinya di sebuah bar, bergegas menyusul Ponirah untuk menggagalkan keinginan Ponirah. Dalam perjalanan Guritno mengabarkan kalau Trindil sudah meninggal, dan dirinya sebenarnya adalah paman yang ditugaskan ayah Ponirah untuk menjaga Ponirah tetap selamat. Di tengah perjalanan juga Jarkasi menyempatkan polisi dengan maksud untuk menyelamatkan Ponirah dan menghentikan aksi penjemputan Frankie Darling terhadap Ponirah. Bersama Guritno, Jarkasi tiba di kontrakannya tak berselang lama dengan Frankie dan anak buahnya. Jarkasi lalu memohon Frankie Darling untuk melepaskan Ponirah. Guritno juga menawarkan untuk mengganti berapapun uang yang Frankie Darling keluarkan untuk membeli Ponirah. Namun Frankie menolak tawaran Guritno dan tetap pada keputusannya membawa Ponirah. Akan bayar. Jangan, Frank. Jangan Darling, masuk, Frank. Tuan ini mau kasih saran menarik loh. Sebaiknya kamu dengar dulu. Sudah terlambat. Permainan ini tidak ada yang bisa hentikan. Mendengar penolakan Frankie Darling, membuat Guritno naik pitam. Namun saat Guritno mendahului menyerbu masuk ke dalam rumah, malah menjadi korban tikaman gunting Ponirah, yang dipersiapkan Ponirah untuk menikam mucikari yang akan menjemputnya.
Melihatnya, Frankie, Darling dan anak buahnya terkejut dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Guritno ambruk dengan bersimbah darah dalam pelukan Jarkasi. Guritno pun meninggal disebabkan kena tikaman gunting oleh keponakannya sendiri. Gunting yang saat Ponirah bayi dulu selalu Trindil simpan di dekat Ponirah dengan maksud untuk menolak bala dan pengaruh jahat. Kemudian akhirnya menjadi alat untuk membunuh setelah Ponirah dewasa. Dialah, mudah-mudahan bayi ini dijauhkan dari Sambikolo. Tak ada tangis penyesalan atau jerit histeris dari Ponirah menyaksikan Guritno meregang nyawa diakibatkan ulahnya. Demikian juga saat Jarkasi menjelaskan kalau Guritno adalah adik kandung dari ibu Ponirah, yang datang demi keselamatannya. Ponirah tetap memperlihatkan wajah dingin dan datar. Baru saat Jarkasi menyinggung kabar Trindil yang semula akan diberitahukan oleh Guritno, Ponirah mulai menampakkan perubahan pada ekspresinya. Ponirah yang lelah dengan rasa bersalah dan ketakutannya, kemudian menanyakan kabar Trindil. Bersamaan dengan itu, polisi pun datang menyergap rumah tersebut. Jarkasi coba menyelamatkan Ponirah dengan memindahkan barang bukti pada dirinya. Jarkasi membuat Ponirah pingsan, kemudian mengambil gunting dari tangan Ponirah dan mengakui perbuatan yang dilakukan oleh Ponirah sebagai perbuatannya. Namun berdasarkan hasil penyelidikan dari polisi, akhirnya Ponirah terbukti bersalah. Ponirah pun terpidana dan kemudian menjalani hukumannya dengan bekal rasa cinta dari seorang Jarkasi yang akan selalu menemani di dalam sanubarinya. Demikian alur cerita dari film Ponirah Terpidana. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Salam dan kritik tetap kami nantikan untuk perkembangan channel ini. Sampai jumpa dan salam nostalgia.